Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sistem aplikasi resiko beserta pengendaliannya. Yang selanjutnya yakni berikut anggota kelompok kami. Ada Maria Teresia V. Empuli dengan NIM 087, Evelina Gaitedi dengan NIM 101, Elvira Coleta Bensin Leon dengan NIM 143, Maria Yohana binti Wolo dengan NIM 169, yang selanjutnya Jazilatun Nikmah dengan NIM 423, dan yang terakhir Liwan Akalili Abdullah dengan NIM 890. Selanjutnya akan pertama kali dijelaskan oleh rekan saya, Maria. Terima kasih. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan tentang resiko sistem aplikasi. ERP atau sistem aplikasi ERP sering terkena berbagai jenis resiko. Resiko umum tambahan yang terkait dengan sistem aplikasi ini meliputi yang pertama, keamanan informasi yang lemah, yang kedua, akses tidak sah ke program atau data, yang ketiga, akses jarak jauh yang tidak sah, yang keempat, informasi yang tidak akurat, yang kelima, input data yang salah atau palsu, yang keenam, pemrosesan yang tidak lengkap, terdapat duplikat dan tidak tepat waktu, yang ketujuh, kegagalan sistem komunikasi, yang ke-8, output tidak akurat atau tidak lengkap, dan yang terakhir, dokumentasi tidak memadai. Sistem aplikasi menyertakan data terkonsentrasi dalam format yang dapat diakses dengan mudah. Konsentrasi data seperti itu meningkatkan risiko dengan menempatkan ketergantungan yang lebih besar pada satu bagian data atau pada satu file komputer atau pada tabel database. Jika data yang dimasukkan salah, dampak kesalahan akan signifikan karena aplikasi bergantung pada data tersebut. Demikian pula, semakin tinggi jumlah aplikasi yang menggunakan data terkonsentrasi, maka semakin besar dampaknya ketika data tersebut menjadi tidak tersedia karena masalah perangkat keras atau perangkat lunak. Contoh yang baik untuk diskusi ini yaitu Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP menyediakan fungsionalitas bisnis standar dalam sistem lingkungan TI yang terintegrasi, misalnya pengadaan, inventaris, akuntansi, dan sumber daya manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam sistem ERP sering terkena berbagai jenis resiko. Di sini ada jenis resiko yang pertama, yaitu Weak Information Security atau keamanan informasi yang lemah. Keamanan informasi harus menjadi perhatian TI pengguna dan manajemen. Namun, itu belum menjadi prioritas utama yang konsisten bagi banyak organisasi. Keamanan informasi yang lemah dalam survei dan laporan sebelumnya menunjukkan bahwa organisasi lebih memperhatikan anggaran dan kekurangan staf daripada keamanan informasi. Responden survei tersebut masih terus mengidentifikasi hambatan untuk mengurangi risiko keamanan informasi seperti kurangnya sumber daya manusia, dana, kesadaran manajemen, serta alat dan solusi. Sementara itu, teknologi canggih dan peningkatan akses pengguna akhir ke informasi penting dan sensitif terus meningkatkan risiko keamanan informasi. Selanjutnya, ada akses tidak sah ke program atau data. Sistem aplikasi harus dibangun dengan berbagai tingkat otorisasi untuk pengajuan dan persetujuan transaksi. Setelah aplikasi masuk ke produksi, programmer seharusnya tidak lagi memiliki akses ke program dan data.
Jika programmer diberikan akses tersebut harus berupa akses hanya baca untuk tujuan memahami masalah yang dilaporkan oleh pengguna. Demikian pula, akses pengguna harus dibatasi pada dasar perlu tahu. Ini berarti bahwa informasi yang tersedia bagi pengguna, apakah itu hanya baca atau dengan akses terbuka untuk dimodifikasi, harus sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab pekerjaan pengguna. Misalnya, petugas penggajian membutuhkan akses ke sistem penggajian, tetapi tidak ke sistem penagihan. Selanjutnya, ada akses jarak jauh yang tidak sah. Semakin banyak pengguna menuntut akses jarak jauh ke sumber daya komputer organisasi. Akses jarak jauh memungkinkan pengguna dalam suatu organisasi untuk mengakses jaringan dan sumber daya komputernya dari lokasi di luar lokasi organisasi. Akses jarak jauh, jika tidak sah, memang merupakan resiko karena perangkat klien atau digunakan untuk akses jarak jauh cenderung memiliki perlindungan yang lebih lemah daripada perangkat klien standar atau berbasis organisasi. Perangkat ini mungkin belum tentu dikelola oleh organisasi dan oleh karena itu tidak ditentukan di bawah aturan firewall dan antivirus. Misalnya, komunikasi akses jarak jauh dapat dilakukan melalui jaringan yang tidak dipercaya, membuat komunikasi tersebut dipantau, hilang, atau dimanipulasi tanpa izin. Dengan kata lain, jika pengguna di dalam atau di luar jaringan organisasi mendapatkan akses tidak sah, maka informasi sensitif dan rahasia mungkin berisiko dan terkena dampak negatif, dan virus komputer dapat menginfeksi file perusahaan, kinerja sistem komputer. Saya akan menjelaskan tentang informasi yang tidak akurat. Informasi yang akurat harus dipastikan apakah penggunaan akhir mengakses data dari aplikasi, database departemen, atau informasi di cloud. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang kesalahan input data atau pemalsuan. Kesalahan input data adalah ketika data yang tidak akurat dimasukkan ke dalam sistem aplikasi secara tidak sengaja karena kesalahan manusia. Tindakan pencegahan termasuk kontrol aplikasi bawaan, seperti dingit cek dan entry ganda. Input data yang salah di sisi lain adalah ketika data yang tidak akurat dimasukkan ke sistem aplikasi dengan sengaja untuk menipu organisasi atau pemangku kepentingan lainnya. Saya akan menjelaskan tentang risiko sistem aplikasi. Yang ketiga itu ada tidak lengkap, duplikat, atau pemrosesan sebelum waktunya. Pemrosesan yang tidak lengkap terjadi ketika transaksi atau file tidak diproses karena kesalahan. Ini mungkin terjadi dalam pemrosesan batch ketika file tidak ada, atau selama pemrosesan online ketika permintaan atau pemicu gagal untuk memulai transaksi. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang kegagalan sistem informasi. Kegagalan sistem informasi merupakan sistem aplikasi dalam lingkungan TI yang bertanggung jawab atas banyak layanan penting, termasuk jalanan komunikasi, misalnya email, internet, pesan instan, dan lain-lain. Karena ketergantungan yang meningkat pada layanan komunikasi TI ini, potensi kegagalan layanan ini menghadirkan sumber risiko yang meningkat bagi organisasi. Berikut saya akan menjelaskan tentang keluaran yang tidak akurat atau tidak lengkap. Jika tidak dijaga dengan baik, laporan keluaran mungkin mengandung kesalahan setelah diproses, mengganggu integrasinya, dan juga distribusikan secara tidak benar. Contohnya, pengendalian keluaran meliputi pelaksanaan tinjauan, rekonsiliasi, dan verifikasi untuk transmisi data. Selain itu, akses ke laporan harus didasarkan pada dasar perlu tahu untuk menjaga kerahasiaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumentasi tidak memadai. Setiap sistem aplikasi yang digunakan oleh banyak pengguna memiliki manfaat jangka panjang yang harus didokumentasikan, terutama jika pengembang atau pemrogram asli tidak lagi tersedia. Dokumentasi memberikan informasi yang cukup bagi pemrogram untuk memahami bagaimana aplikasi bekerja dan membantu dalam memecahkan masalah, untuk memastikan analisis program yang efektif dan efisien untuk memecahkan masalah.
Dokumentasi harus diperbarui sebagai sistem aplikasi yang dimodifikasi. Dokumentasi lebih lanjut memastikan pemeliharaan sistem dan komponennya dan meminimalkan kemungkinan kesalahan. Dokumentasi harus didasarkan pada standar yang ditetapkan dan terdiri dari deskripsi prosedur, instruksi kepada personel, diagram aliran data, tata letak tampilan atau laporan, dan materi lain yang menggambarkan sistem aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang End User Development Application Risk atau resiko aplikasi pengembangan pengguna akhir. Manajemen harus mempertimbangkan level risiko yang terkait dengan aplikasi EUD dan menetapkan tingkat kontrol yang sesuai. Risiko yang terkait dengan sistem aplikasi EUD meliputi 8 hal. Di sini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama, ada higher organizational cost. EUD mungkin pada awalnya tampak relatif murah dibandingkan dengan pengembangan TI tradisional. Namun, sejumlah biaya tersembunyi terkait dengan EUD yang harus dipertimbangkan oleh organisasi. Selain biaya operasi, biaya dapat meningkat karena kurangnya pelatihan dan dukungan teknis. Kurangan pelatihan pengguna akhir dan pengalaman mereka juga dapat mengakibatkan pembelian perangkat keras yang tidak sesuai dan implementasi solusi perangkat sesuai dengan organisasi. Pengguna akhir juga dapat meningkatkan biaya organisasi dengan menciptakan aplikasi yang berlebihan. Yang kedua ada incompatible system. Sistem aplikasi yang dirancang pengguna akhir yang dikembangkan secara terpisah mungkin tidak kompatibel dengan arsitektur TI, organisasi yang ada atau yang akan datang. Pengembangan sistem TI tradisional memverifikasi kompatibilitas dengan perangkat keras yang ada dan aplikasi perangkat lunak terkait. Tidak adanya perangkat keras dan standar perangkat lunak dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk berbagi data dengan aplikasi lain di organisasi. Yang ketiga ada redundant system. Selain mengembangkan sistem yang tidak kompatibel, pengguna akhir mungkin mengembangkan aplikasi yang berlebihan karena kurangnya komunikasi antar departemen. Karena kurangnya komunikasi, departemen pengguna akhir dapat membuat database atau aplikasi baru yang mungkin telah dibuat. Proses implementasi yang lebih efisien memiliki pengguna akhir departemen yang mengkoordinasikan proyek pengembangan sistem mereka dengan TI dan bertemu dengan departemen pengguna akhir lainnya untuk mendiskusikan proyek yang mereka usulkan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang End User Development Application Risk atau risiko aplikasi pengembangan. Pada poin yang keempat, adanya inefficient implementation atau implementasi yang tidak efektif. Implementasi yang tidak efektif tersebut muncul karena kekurangan pelatihan formal dalam pengembangan aplikasi terstruktur, tidak menyadari pentingnya dokumentasi, cenderung mengabaikan tindakan pengendalian, tidak ada pemisahan tugas yang diperlukan untuk implementasi yang efektif. Selanjutnya pada poin yang kelima, absence of segregation of duties atau tidak adanya pemisahan tugas. Jadi dalam banyak proyek EUD, satu individu bertanggung jawab untuk semua fase seperti menganalisis, merancang, membangun, menguji, dan mengimplementasikan siklus hidup pengembangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin yang ke-6, ada income system analysis atau analisis sistem yang tidak lengkap. Jadi, spesifikasi yang tidak lengkap kemungkinan akan menyebabkan kekurangan sistem. Yang berikut pada poin yang ke-7, ada unauthorized access to data or programs, yang di dalamnya sistem memerlukan perlindungan tambahan untuk mencegah perubahan yang tidak terduga atau untuk mencegah perubahan yang tidak disengaja. Pengguna harus dibatasi untuk mengeksekusinya saja.
Selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin yang ke-8, ada copyright violence atau pelanggaran hak cipta. Beberapa organisasi mungkin tidak secara khusus menanggapi pembajakan perangkat lunak dalam pelatihan atau dalam kebijakan dan prosedur atau dalam penerapan pengendalian internal umum. Perangkat lunak yang disalin mungkin tidak dapat diandalkan dan membawa virus. Dan yang terakhir, harus memberi tahun pengguna akhir tentang undang-undang hak cipta dan potensi konsekuensi yang diakibatkan oleh pelanggaran undang-undang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jazila Nikman, NIM 2018-310423. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan di sini saya akan membahas tentang lack of backup and recovery option. Aplikasi EUD sering disimpan di PC seseorang dan tidak dicadangkan dengan benar. Dalam kasus serangan virus, aplikasi ini dan datanya mungkin tidak dapat dipulihkan karena kurangnya cadangan. Oleh karena itu, pengguna akhir mungkin tidak dapat membuat ulang aplikasi dan data dalam jangka waktu yang wajar. Tidak adanya strategi pencadangan dan pemulihan mengakibatkan hilangnya data komputer. Tidak dicadangkan data terus-menerus tunduk pada risiko seperti penghapusan file secara tidak sengaja, virus dan malware yang merusak, kegagalan hard drive, kegagalan daya atau crash, pencurian komputer, kerusakan air, kebakaran, dan banyak lainnya. Selanjutnya yaitu ada destruction of information by computer viruses. Virus adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan program yang dapat memproduksi diri sendiri, seperti worm, mole, hole, trojan, dan bom waktu. Di lingkungan saat ini ancamannya tinggi karena jumlah sumber yang tidak terbatas dari mana virus tersebut dapat masuk. Misalnya virus dapat disalin dari disk atau diunduh dari halaman web yang terinfeksi. Mereka yang menyebar file lain, file-file itu digilir menyebar ke file lainnya juga. Virus dapat menyebabkan masalah seperti menghancurkan atau mengubah data, menghancurkan perangkat keras, menampilkan pesan yang tidak diinginkan, menyebabkan keyboard terkunci dan menjadi tidak aktif, memperlambat jaringan dengan melakukan banyak tugas yang sebenarnya hanya pengulangan terus-menerus tanpa akhir, memproduksi spam. Kemudian ada risk to system exchanging electronic business information. Electronic data interchange atau EDI mengacu pada pertukaran elektronik dokumen bisnis antara mitra bisnis atau perdagangan menggunakan format standar. EDI memungkinkan organisasi untuk mengirim dan menerima informasi secara elektronik dalam format standar sehingga komputer dapat membaca dan memahami dokumen yang dipertukarkan. Format standar juga menjelaskan tipenya sebagai desain, gaya, atau presentasi, misalnya bilangan bulat, desimal, dan lain-lain. Dari informasi yang diperdagangkan, contoh umum dari informasi bisnis yang dipertukarkan melalui EDI termasuk faktur dan order pembelian. Kemudian ada Standard for EDI Audit Assessment. Standar umum lainnya untuk penilaian EDI meliputi standar TRA-DACOMS yang dominan di sektor retail Inggris. Kemudian ada Standar Organisasi for Data Exchange by Teletransmission atau ODT yang mewakili kepentingan industri otomotif di Eropa. ODT menciptakan standar, mengembangkan praktik terbaik, dan menyediakan layanan yang mendukung manajemen logistik, komunikasi e-bisnis, dan pertukaran data rekayasa di seluruh Eropa industri otomotif. Yang ketiga ada standar dan praktik terbaik Verbände Automobil Industri atau VDA yang berlaku untuk industri otomotif Eropa. Standar VDA terutama berfokus pada melayani kebutuhan perusahaan otomotif Jerman. Kemudian ada Web Application Risk. Aplikasi web harus dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus yang disepakati dan didokumentasikan sebagai bagian dari persyaratan fungsional. Prinsip-prinsip pengkodean aman OASP berikut secara khusus merujuk pada aplikasi web. Prinsip-prinsipnya tersebut adalah validasi masukan, pengkodean keluaran, autentikasi dan manajemen kata sandi,
manajemen sesi, kontrol akses, praktik kriptografi, dan lain-lain. Risiko keamanan aplikasi web termasuk injeksi, autentikasi kerusakan dan manajemen sesi, skrip lintas situs, kontrol akses rusak, kesalahan konfigurasi keamanan, paparan data sensitif, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni terkait dengan aplikasi kontrol. Kontrol aplikasi kontrol komputer itu umumnya dibagi menjadi dua, yakni kontrol aplikasi umum dan juga kontrol umum dan juga kontrol aplikasi. Kontrol umum itu mencakup kebijakan dan juga prosedur yang berhubungan dengan banyak aplikasi yang mendukung fungsi kontrol aplikasi yang efektif. Kontrol umum itu mencakup infrastruktur TI yang umum, termasuk semua sistem dan juga aplikasi. Di dalam pengendalian umum biasanya mencakup operasi sistem informasi, keamanan informasi, dan juga manajemen kontrol perubahan. Kontrol aplikasi yang selanjutnya adalah kontrol aplikasi, yaitu memeriksa prosedur yang spesifik dan juga unik di dalam aplikasi. Kontrol aplikasi ini memperhatikan akurasi, kelengkapan, validitas, otorisasi data yang diambil, dimasukkan, dan juga diproses, disimpan, dan juga outputnya. Maka dari itu, kontrol aplikasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu kontrol masukan atau kontrol input, processing, dan juga kontrol output. Kontrol masukan atau kontrol input dimaksudkan untuk meminimalisir resiko yang terkait dengan input data ke dalam sistem aplikasi. Di dalam kontrol input ini terdapat salah satu sarana, yaitu user interface yang digunakan oleh pengguna di dalam melakukan suatu transaksi, ya, di dalam berinteraksi maupun melakukan transaksi dengan sistem. Memastikan ya user interface ini yang efektif, ya, harus efektif bagi pengguna dalam membantu untuk mengurangi biaya perjalanan dan juga meningkatkan akurasi serta efisiensi di dalam melakukan pekerjaan. User interface ini harus menyediakan sarana bagi pengguna untuk mendapatkan konteks yang tepat, ketepatan konteks. Nanti ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan di dalam kontrol input ini, ya, sesuai yang ada di slide, yaitu terkait dengan autentifikasi, akurasi, kelengkapan. Ya. Namun ada beberapa indikator lain, yaitu distribusi dan juga retensi, yang nantinya akan dibahas pada kontrol output. Ini itu pasti ada di dalam kontrol output nantinya. Yang pertama adalah autentifikasi atau keaslian, ya, yaitu memastikan bahwa hanya pengguna saja yang berwenang untuk memiliki akses di dalam memasuki transaksi. Selama proses pengembangan sistem aplikasi, pengguna yang berwenang harus ditentukan bersama dengan tingkat keamanan mereka di dalam mengakses data, sehingga perlu yang namanya ada security data. Informasi ini dapat digunakan saat mendesain layar input. Keaslian di dalam kontrol juga dapat dirancang untuk menerapkan pemisahan tugas, ya, sehingga ada pemisahan tugas di dalam indikator keaslian ini, karena ketika tugas itu dipisah, ya, tidak ada sumber data yang mungkin tidak asli, gitu ya, yang mungkin dimaksud. Lalu selanjutnya adalah ketepatan, akurasi, ya, ketepatan dalam makna akurasi dipastikan melalui pemeriksaan edit yang memvalidasi data yang dimasukkan ke dalam sebelum menerima transaksi untuk diproses. Jadi ini berkaitan dengan input masihan. Akurasi memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam aplikasi
itu harus konsisten dan juga sesuai dengan kebijakan dan prosedur di dalam sistem. Keakuratan transaksi yang diproses dapat dipastikan dengan memastikan semua transaksi yang dimasukkan melalui pemeriksaan validasi data, baik yang berasal dari online ya, ataupun sistem interface tadi, ya interface user, ya use interface ya, dan juga aplikasi lain atau yang dihasilkan oleh sistem. Lalu selanjutnya ada indikator kelengkapan. Kelengkapan yakni menegaskan poin kelengkapan ya, menegaskan bahwa semua data yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan itu tersedia. Memiliki data lengkap untuk bekerja dengan membantu manajemen di dalam membuat keputusan bisnis yang berdampak pada organisasi. Seperti data lengkap ya, yang berbentuk laporan keuangan, data vendor, laporan piutang pelanggan, laporan pinjaman, dan lain-lain sebagainya. Kelengkapan ini harus dipastikan, ya, misalnya bisa melalui prosedur penanganan kesalahan yang menyediakan pencatatan, pelaporan, dan juga koreksi kesalahan. Lalu selanjutnya ada bagian kedua ya, yaitu bagian kedua dari kontrol aplikasi, yaitu kontrol pemrosesan. Kontrol pemrosesan itu mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan saat memproses data. Dan ketika proses data itu berlangsung. Kontrol ini membantu memastikan bahwa data itu diproses secara akurat dan lengkap melalui aplikasi yang digunakan. Sehingga tidak ada data yang ditambahkan, hilang, ataupun diubah, ataupun penggunaan data yang palsu di dalam melakukan pemrosesan data. Dan di dalam kontrol pemrosesan ini, indikator yang digunakan, poin-poin yang ada di dalam kontrol proses ini adalah terkait dengan akurasi dan juga kelengkapan. Akurasi, untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data, program itu harus dibangun dengan logika untuk mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki kesalahan. Prosedur penanganan kesalahan itu harus mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu aktivitas kesalahan pencatatan, persetujuan kesalahan dan pengiriman ulang, tanggung jawab yang dilakukan untuk file release, laporan kesalahan yang belum terselesaikan, penuaan dan juga prioritas kesalahan yang belum terselesaikan. Ya, jadi itu. Lalu contoh lainnya dari kontrol pemrosesan itu meliputi pencocokan data. Ya. Contohnya ya, pencocokan data yang mencocokkan 2 atau lebih item sebelum menjalankan perintah atau tindakan tertentu. Contohnya mencocokkan antara faktur dengan pesanan pembelian dan menerima laporan sebelum melakukan pembayaran. Ini kalau di dalam dunia nyata ya, sesuai pengalaman yang pernah saya dapatkan ya. Jadi memang ketika ada keliru itu pasti nanti akan ada penelitian ya terkait dengan akurasi dan juga kelengkapan. Apakah ada kesalahan pencatatan atau ada double pencatatan gitu ya. Kadang aplikasi itu sering ada error gitu ya. Jadi kadang harusnya inputnya sudah 1 kali, tapi ternyata masuk ke dalam sistem itu 2 kali. Nah, itu biasanya diadakan koreksi, sehingga ketelitian itu perlu dilakukan, akurasi yang memerlukan ketelitian, ahli dalam ketelitian. Lalu yang selanjutnya adalah kontrol keluaran atau kontrol output. Di sini yang diperlukan yaitu terkait dengan akurasi, kelengkapan, distribusi, dan juga retensi. Akurasi dan juga kelengkapan ya, di dalam kontrol output ini harus diverifikasi, output itu harus diverifikasi terhadap sumber yang independen ya, untuk memverifikasi keakuratan dan juga kelengkapannya. 3 jenis kontrol output yang umum terkait dengan akurasi dan juga kelengkapan adalah
aktivitasnya yaitu peninjauan pengguna, rekonsiliasi, dan juga kontrol data. Lalu selanjutnya yaitu terkait dengan distribusi dan juga retensi di dalam output harus didefinisikan dengan jelas, dan akses fisik harus dibatasi untuk pengguna atau karyawan yang berwenang saja. Kebutuhan akan keluaran itu harus ditinjau secara teratur karena informasi yang diminta pada saat aplikasi dikembangkan, laporan yang diminta pada saat aplikasi dikembangkan, tetapi mungkin tidak lagi berguna. Sehingga informasi juga sama, dapat digunakan untuk lebih dari satu sistem dengan pandangan organisasi dan penggunaan yang berbeda. Selanjutnya adalah terkait dengan keterlibatan auditor. Auditor informasi teknologi itu dapat membantu organisasi dengan meninjau sistem aplikasi mereka untuk memastikan bahwasanya mereka mematuhi strategi dan juga standar organisasi, serta menyediakan fungsi otomatis untuk mendukung proses bisnis secara efektif. Aplikasi itu perlu dinilai atas risiko yang dimiliki oleh aplikasi tersebut untuk menentukan tingkat keterlibatan audit IT. Jenis penilaian juga akan bervariasi bergantung kepada risiko aplikasi tertentu. Aplikasi menimbulkan risiko bagi organisasi dalam bentuk peningkatan biaya, hilangnya integritas data, kelemahan dalam kerahasiaan, kurangnya ketersediaan, kinerja yang buruk, dan juga masih banyak lagi. Lalu risiko-risiko ini haruslah ditangani dengan pemilihan dan juga penerapan pengendalian yang memadai. Rencana audit ya, dibuatlah auditor IT itu membuat rencana audit ya, yang merinci langkah-langkah atau prosedur untuk memenuhi tujuan audit teknologi informasi. Seperti dalam audit apapun ya, audit sistem aplikasi dimulai dengan menganalisis awal lingkungan pengendalian dengan meninjau standar kebijakan dan juga prosedur yang ada. Selama audit, standar kebijakan dan juga prosedur ini harus dinilai untuk kelengkapan dan juga efisiensi operasional perusahaan. Analisis awal yaitu mengidentifikasikan strategi organisasi dan juga tanggung jawab untuk mengelola dan juga mengendalikan aplikasi. Mendokumentasikan pemahaman, ya, itu juga dilakukan oleh auditor IT tentang sistem aplikasi pada tahap audit teknologi informasi. Lalu yang selanjutnya adalah komunikasi, yaitu berupa rekomendasi yang diberikan oleh auditor dalam kontrol aplikasi atau kontrol teknologi informasi ya, yang dihasilkan dari temuan yang telah diidentifikasi oleh auditor. Dan ini rekomendasi ini perlu ditangani secara informal dengan setiap pemilik aplikasi yang bertanggung jawab atas area yang dikerjakannya, atau secara formal mempresentasikannya kepada pengarah audit. Seperti itu. Terima kasih, dan itu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata.